Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aca Nafisa Putri Rahmadani, perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang bahan ajar matematika. Semoga materi yang kami akan sampaikan nanti bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Selamat menonton. Cus. Pengertian bahan ajar. Secara umum, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut Kem dan Dayton, bahan cetak adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Contohnya handout, buku, dan modul. Sedangkan menurut Majid Abdul tahun 2012 mengatakan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau konstruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kesimpulannya yaitu bahan ajar adalah suatu bahan yang dapat membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Fungsi bahan ajar. Bahan ajar mempunyai berbagai peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya, yang pertama menyampaikan informasi. Bahan ajar membantu guru atau pengajar dalam menyajikan informasi secara lebih jelas, runtut, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, memvisualisasikan konsep. Bahan ajar mampu menggambarkan konsep atau gagasan yang bersifat abstrak sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, mendukung pembelajaran mandiri. Bahan ajar dapat dimanfaatkan untuk menunjang belajar secara mandiri, sehingga siswa dapat belajar tanpa harus selalu didampingi secara langsung. Yang keempat, menilai hasil belajar. Bahan ajar juga bersifat sebagai sarana untuk mengetahui tingkat pemahaman dan hasil belajar siswa, misalnya melalui latihan soal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi jenis-jenis bahan ajar. Bahan ajar dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek utama. Yang pertama, ada aspek bentuk fisik, yaitu cetak dan non-cetak. Yang kedua, aspek cara kerja. Yang ketiga, aspek sifat materi. Yang pertama, ada aspek bentuk fisik, yaitu jenis bahan ajarnya terbagi menjadi dua, yaitu jenis bahan ajar cetak dan jenis bahan ajar non-cetak. Pertama, jenis bahan ajar cetak. Jenis bahan ajar cetak dapat diartikan sebagai sarana menyediakan materi atau konten pembelajaran yang disampaikan guna mencapai tujuan pembelajaran melalui teknologi cetak. Contohnya meliputi buku, teks, modul ajar, LKS atau lembar kerja siswa, dan handout. Yang kedua, jenis bahan ajar non-cetak. Jenis bahan ajar non-cetak adalah materi pembelajaran yang tidak dicetak dan memanfaatkan media elektronik untuk penyampaian pesan. Contohnya meliputi video pembelajaran, audiovisual, dan CD atau radio. Yang kedua, ada aspek cara kerja. Jenis bahan ajar menurut cara kerjanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis bahan ajar diam. Yang kedua, jenis bahan ajar bergerak. Jenis bahan ajar diam adalah pembelajaran yang menyajikan gambar-gambar atau informasi dalam bentuk statis atau tidak bergerak. Contohnya seperti foto, ilustrasi, dan buku cetak. Yang kedua, jenis bahan ajar bergerak adalah pembelajaran yang menyajikan gambar-gambar yang bergerak atau dinamis, seringkali dikombinasikan dengan suara atau audio visual untuk menyampaikan materi. Contohnya seperti video dan animasi yang menjelaskan proses kompleks secara visual. 3. Ada aspek sifat materi. Jenis bahan ajar menurut sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis bahan ajar berbasis masalah. Yang kedua, jenis bahan ajar berbasis proyek. Yang pertama, jenis bahan ajar berbasis masalah, yaitu fokus pada pemberian masalah nyata untuk memicu pemikiran kritis. Yang kedua, bahan ajar berbasis proyek, yaitu melibatkan siswa dalam pembuatan produk nyata melalui kegiatan kolaboratif. Kelebihan dan kekurangan bahan ajar. Adapun kelebihan bahan ajar yaitu 1. Mempermudah pemahaman. Materi disusun secara sistematis jadi mudah dipelajari. 2. Belajar lebih mandiri. Siswa tidak terus-terusan belajar didampingi oleh guru. 3. Sebagai panduan belajar. Memberi arah yang jelas tentang apa yang harus dipelajari. 4. Bisa diulang-ulang. Materi bisa dibaca atau dipelajari kapan saja. 5. Belajar menjadi lebih efektif.
Kekurangan-kekurangan bahan ajar. 1. Kurang interaktif. Kalau hanya berupa teks bisa jadi membosankan. 2. Tidak semua cocok. Gaya belajar setiap siswa berbeda-beda, jadi tidak selalu efektif untuk semua siswa. 3. Perlu pembaruan. Materi bisa jadi ketinggalan zaman jika tidak diperbarui. 4. Terbatas tanpa penjelasan guru. Beberapa bagian sulit dipahami tanpa bantuan. 5. Biaya pembuatan. Membuat bahan ajar yang bagus bisa butuh waktu dan biaya yang cukup banyak. Penerapan bahan ajar matematika di sekolah dasar. Yang pertama, media atau multimedia. Multimedia memiliki peran penting dalam membuat materi pembelajaran menjadi lebih menarik, jelas, dan mudah dipahami oleh siswa. Berbagai jenis media memungkinkan materi disajikan dari sudut pandang yang berbeda, sehingga membuat siswa menggunakan lebih banyak indera seperti penglihatan dan pendengaran saat belajar. Contohnya, dalam pembuatan bahan ajar, guru menggunakan media video. Hal ini dilakukan karena video dapat menstimulasi visualisasi siswa secara konkret tentang materi perkalian bilangan cacah agar lebih dapat menggambarkannya sesuai dengan kehidupan siswa. Yang kedua adalah pendekatan. Pendekatan pembelajaran merupakan cara atau langkah yang digunakan guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, pendekatan kontekstual, yaitu pembelajaran yang mengaitkan materi dengan situasi nyata dalam kehidupan siswa. Dengan cara ini, siswa dapat menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah gambaran proses pembelajaran dari awal hingga akhir yang dirancang oleh guru. Model ini menjadi kerangka dalam penggunaan pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Contoh model pembelajaran yaitu problem-based learning, project-based learning, contextual teaching and learning. Yang keempat adalah metode, strategi, dan teknik. Metode pembelajaran adalah langkah-langkah atau cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, metode permainan. Setelah menjelaskan materi penjumlahan dan pengurangan, guru memberikan soal kepada siswa. Agar tidak membosankan, guru dapat mengemasnya dalam bentuk permainan yang menantang sehingga siswa lebih aktif dan tertarik. Sedangkan strategi pembelajaran merupakan rencana kegiatan belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pemilihan strategi yang tepat dapat membantu guru berinteraksi dengan siswa serta meningkatkan minat, kreativitas, dan semangat belajar siswa dalam matematika. Sedangkan teknik pembelajaran adalah cara kecil atau langkah-langkah praktis di kelas supaya siswa lebih mudah memahami pelajaran. Baik, teman-teman, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan instrumen sistematis yang berfungsi sebagai panduan guru dan sarana belajar mandiri siswa, baik dalam bentuk cetak maupun non-cetak. Efektivitasnya ditentukan oleh ketetapan pemilihan jenis bahan ajar, yaitu diam, bergerak, atau berbasis proyek, serta sinergi antara model, strategi, dan teknik pembelajaran di dalam kelas. Dalam penerapannya, khususnya pada matematika SD, bahan ajar harus mampu mengintegrasikan multimedia, literasi numerasi, dan pendekatan tematik guna pembelajaran yang kreatif dan berpusat pada siswa yang kemudian ditutup dengan evaluasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar secara optimal. Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Sekarang kami ingin bertanya nih, bahan ajar yang cocok dan efektif di pembelajaran matematika SD itu apa sih? Tulis jawaban kalian di komentar bawah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, comment, and share. See you!